Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh puluhan orang. Musik berdentum keras, tawa pecah di setiap sudut, gelas-gelas berdenting, dan percakapan mengalir deras dari satu topik ke topik lainnya. Mayoritas orang di ruangan tersebut tampak sangat menikmati momen tersebut, tersenyum lebar, dan merasa berenergi. Namun, jika Anda menggeser pandangan Anda ke sudut ruangan yang agak redup, Anda mungkin akan melihat satu sosok yang berdiri atau duduk sendirian. Sosok ini tidak tampak sedih, marah, atau tertekan. Dia hanya memegang sebuah gelas, matanya mengamati sekeliling dengan ketenangan yang dingin. Seolah-olah sedang menonton sebuah pertunjukan teater dari balik kaca tebal. Ketika seseorang mendekatinya untuk memulai percakapan basa-basi, dia merespons dengan sopan, namun dengan cepat mencari celah untuk kembali ke kesunyiannya sendiri. Masyarakat seringkali salah menafsirkan perilaku menyendiri ini. Mereka melabeli orang tersebut sebagai individu yang antisosial, sombong, aneh, mengalami kecemasan sosial social anxiety, atau bahkan depresi klinis. Narasi budaya kita telah lama mengagungkan kepribadian ekstrovert yang ramah dan vokal sebagai standar kesehatan mental dan kesuksesan sosial. Namun, dari sudut pandang neuropsikologi dan studi kecerdasan, realitasnya seringkali berbanding terbalik. Solusi menyendiri bagi individu dengan kemampuan kognitif tingkat tinggi bukanlah sebuah gangguan perilaku, melainkan sebuah kebutuhan biologis dan strategi adaptif yang sangat logis. Mereka menyendiri bukan karena mereka benci pada manusia lain, melainkan karena cara otak mereka memproses informasi, energi sensorik, dan interaksi sosial sangat berbeda dari populasi umum. Solusi sunyi ini adalah mekanisme pertahanan kognitif untuk melindungi pikiran mereka yang kompleks dari kebisingan dunia luar. Dalam analisis psikologi mendalam kali ini, kita akan membedah secara ilmiah dan filosofis mengapa orang-orang ber-IQ tinggi dan bermental introvert lebih memilih kesunyian daripada keramaian, dan bagaimana kesendirian menjadi laboratorium tempat ide-ide jenius dilahirkan. Pada abad ke-15 di kota Florence, Italia, hiduplah seorang pemahat kaca bernama Leonardo. Leonardo bukanlah pengrajin kaca biasa yang membuat botol atau cangkir untuk kebutuhan sehari-hari. Dia adalah seorang seniman dan ilmuwan optik yang mampu memahat cermin cembung dan lensa dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Sebuah mahakarya yang digunakan oleh para astronom dan navigator kapal laut untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Leonardo bekerja di sebuah bengkel kecil yang terletak jauh di lereng bukit curam, terisolasi dari pusat kota Florence yang ramai dan bising. Dia bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu tanpa berbicara dengan satu orang pun. Hanya ditemani oleh peralatan pahat, tungku api, dan lembaran kalkulasi matematis tentang pembiasan cahaya. Para penduduk Florence menganggap Leonardo sebagai orang aneh yang kehilangan akal sehatnya, akibat terlalu sering menghirup uap tungku. Mereka sering mengundangnya ke festival-festival kota yang meriah, jamuan makan malam mewah, dan diskusi publik di alun-alun kota. Namun, Leonardo hampir selalu menolak undangan tersebut. Pada beberapa kesempatan langka ketika dia terpaksa hadir, dia hanya bertahan setengah jam sebelum akhirnya menyelinap pergi di tengah kegelapan malam. Suatu hari, seorang bangsawan muda yang kaya raya mendatangi bengkel Leonardo untuk memesan lensa teleskop khusus. Bangsawan itu bertanya dengan nada heran, "Leonardo, mengapa kamu memilih hidup seperti seorang pertapa di tempat sunyi ini? Dengan bakat luar biasa yang kamu miliki, kamu bisa menjadi pusat perhatian di Istana Florence, dikelilingi oleh para pemikir, wanita-wanita cantik, dan musik yang indah. Tidakkah kamu merasa kesepian di sini?" Leonardo tersenyum tenang, lalu mengambil sebuah lempengan kaca mentah yang belum dipoles. Dia berkata, "Tuan, untuk membuat kaca ini menjadi lensa yang dapat melihat bintang-bintang di langit, saya harus memahatnya dengan ketelitian 1/100 mm. Setiap gerakan tangan saya harus selaras dengan kalkulasi pikiran saya. Jika saya bekerja di pusat kota Florence, suara kereta kuda yang lewat di jalanan berbatu, obrolan tetangga tentang politik kota, dan musik yang berdentang di kedai sebelah akan menciptakan getaran halus pada meja kerja saya. Getaran yang tidak kasat mata itu akan merusak permukaan kaca ini secara permanen. Kebisingan di kota tidak hanya mengacaukan telinga saya, tetapi juga menciptakan getaran di dalam pikiran saya, yang menghancurkan kemampuan saya untuk fokus. Saya tidak membenci orang-orang di kota, tetapi saya membutuhkan kesunyian di lereng bukit ini agar pikiran saya tetap jernih dan tangan saya tetap presisi." Kisah sejarah ini mengilustrasikan perbedaan radikal dalam cara individu dengan kecerdasan tinggi berinteraksi dengan lingkungan mereka. Bagi Leonardo, kesunyian bukanlah hukuman atau bentuk isolasi sosial, melainkan prasyarat kognitif mutlak agar sirkuit mentalnya dapat beroperasi pada tingkat performa tertinggi tanpa distorsi kebisingan dari luar.
Untuk memahami mengapa individu yang sangat cerdas lebih suka menyendiri, kita harus melihat ke belakang melalui lensa psikologi evolusioner. Salah satu penelitian paling berpengaruh dalam bidang ini adalah Savannah Theory of Happiness, yang dikembangkan oleh Satoshi Kanazawa dari London School of Economics dan Norman Lee dari Singapore Management University. Teori ini berpendapat bahwa hal-hal yang membuat manusia modern merasa bahagia atau puas hari ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana leluhur kita hidup ribuan tahun yang lalu di savana Afrika. Pada masa purba, kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kerjasama dalam kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 100 mati individu. Di lingkungan yang keras tersebut, terisolasi dari kelompok berarti kematian instan akibat predator atau kelaparan. Oleh karena itu, otak manusia berevolusi untuk melepaskan hormon dopamin dan oksitosin saat kita bersosialisasi dan memperkuat ikatan dengan anggota kelompok lainnya. Bersosialisasi adalah mekanisme bertahan hidup yang menyenangkan namun, Kanazawa dan Lee menemukan sebuah anomali yang sangat menarik ketika menganalisis data survei terhadap lebih dari 18 bar individu. Bagi rata-rata orang, tinggal di area dengan kepadatan penduduk yang rendah dan memiliki interaksi sosial yang sering dengan teman-teman dekat secara signifikan meningkatkan kepuasan hidup mereka. Ini selaras dengan teori savana tradisional. Akan tetapi, bagi individu dengan IQ sangat tinggi, polanya berbalik secara dramatis. Kepadatan penduduk yang tinggi tidak terlalu menurunkan kebahagiaan mereka, dan yang paling mengejutkan, semakin sering mereka berinteraksi sosial dengan teman-teman dekat mereka, semakin tidak bahagia mereka. Interaksi sosial yang intensif justru menurunkan tingkat kesejahteraan subjektif well-being, orang-orang cerdas. Mengapa hal ini terjadi? Para peneliti menjelaskan bahwa individu dengan kecerdasan kognitif tingkat tinggi memiliki kapasitas adaptasi yang jauh lebih baik terhadap tantangan modern. Mereka tidak lagi membutuhkan ketergantungan kelompok yang sangat ketat untuk menyelesaikan masalah kelangsungan hidup sehari-hari. Otak mereka mampu menavigasi lingkungan sosial yang kompleks, abstrak, dan asing tanpa harus terus-menerus berpegangan tangan dengan komunitas mereka. Bagi orang pintar, waktu yang dihabiskan untuk bersosialisasi seringkali terasa seperti biaya peluang, opportunity cost yang sangat mahal. Karena waktu tersebut menarik mereka menjauh dari proyek-proyek penting, pemecahan masalah yang kompleks, atau eksplorasi intelektual yang memberikan mereka kepuasan batin yang jauh lebih dalam daripada sekadar obrolan ringan di meja makan. Dari perspektif neurologis, alasan mengapa orang pintar lebih menyukai kesunyian berkaitan erat dengan bagaimana otak mereka memproses rangsangan lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai penyaringan sensorik, sensory gating, dan hubungannya dengan hambatan latent inhibition. Setiap detik, panca indera kita dibombardir oleh jutaan bit informasi dari lingkungan luar, suara AC yang berdengung, kilatan lampu jalan, aroma parfum seseorang, hingga gerakan kecil orang di sekitar kita. Pada rata-rata orang, otak memiliki sistem filter kognitif yang sangat efisien, yang menyaring informasi yang dianggap tidak relevan sebelum informasi tersebut mencapai kesadaran sadar. Proses ini memungkinkan mereka untuk fokus pada satu hal, tanpa merasa terganggu oleh kebisingan latar belakang namun. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi dan pemikiran kreatif, seringkali memiliki tingkat hambatan laten yang rendah, low latent inhibition. Ini berarti gerbang kognitif mereka jauh lebih lebar dan membiarkan lebih banyak detail mentah dari lingkungan luar masuk ke dalam pemrosesan sadar mereka. Otak mereka tidak menyaring detail-detail kecil tersebut. Mereka memproses segalanya. Ketika seorang introvert jenius berada di kafe yang ramai, otak mereka tidak hanya mendengarkan teman bicara mereka. Mereka secara aktif memproses nada suara dan frekuensi musik latar belakang. Pola interaksi visual antara pelayan dan pelanggan di sudut ruangan. Pergeseran bayangan di jendela akibat perubahan cahaya matahari. Inkonsistensi antara bahasa tubuh lawan bicara dengan kata-kata yang diucapkannya. Pemrosesan informasi yang sangat mendalam dan tanpa filter ini membutuhkan energi metabolisme otak yang sangat besar. Rangsangan yang bagi orang biasa terasa seperti hiburan yang menyenangkan, bagi orang pintar dapat terasa seperti serangan sensorik yang membombardir korteks cerebral mereka. Inilah alasan mengapa lingkungan sosial yang ramai sangat cepat menguras energi mental mereka. Solusi menyendiri bagi mereka adalah kebutuhan biologis untuk menutup gerbang sensorik tersebut, mengistirahatkan sirkuit kognitif mereka dari stimulasi luar, dan membiarkan otak mereka kembali ke keadaan stabil, homeostasis. Kesunyian adalah satu-satunya tempat di mana mereka dapat mematikan filter darurat mereka dan berpikir dengan tenang.
Kebutuhan akan stimulasi mental yang mendalam adalah salah satu perbedaan psikologis paling mencolok antara introvert jenius dan populasi umum. Hal ini berkaitan dengan sistem penghargaan dopaminergic reward system di dalam otak. Orang rata-rata mendapatkan pelepasan dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas rasa senang dan motivasi, melalui interaksi sosial konvensional yang ringan. Percakapan basa-basi small talk tentang cuaca hari ini, gosip selebriti terbaru, atau keluhan tentang kemacetan jalan adalah alat sosial yang sangat efektif untuk membangun keakraban tanpa membutuhkan beban kognitif yang tinggi. Otak ekstrovert rata-rata berkembang dalam interaksi seperti ini, karena sirkuit dopamin mereka dirangsang oleh kebisingan sosial luar. Sebaliknya, otak individu yang sangat cerdas membutuhkan stimulasi kognitif tingkat tinggi untuk memicu pelepasan dopamin. Percakapan dangkal tidak hanya gagal memberikan kepuasan emosional bagi mereka, tetapi juga secara aktif membuat mereka merasa bosan secara fisik dan mental. Otak mereka dirancang untuk mencari pola, menganalisis struktur sebab akibat, mendiskusikan konsep abstrak, dan memecahkan teka-teki eksistensial. Ketika terjebak dalam percakapan basa-basi, seorang introvert jenius harus melakukan usaha kognitif ekstra untuk menekan keinginan mereka membahas topik-topik mendalam agar tidak dianggap aneh atau terlalu serius oleh lawan bicara mereka. Mereka harus menurunkan kecepatan pemikiran mereka agar selaras dengan ritme percakapan kelompok. Proses penyesuaian kognitif ini sangat melelahkan. Mereka menyadari bahwa peluang untuk menemukan lawan bicara yang mampu mengimbangi kecepatan berpikir mereka dan membagikan ketertarikan mereka pada ide-ide kompleks sangatlah kecil, kurang dari 2% dari populasi. Oleh karena itu, daripada membuang energi mental yang berharga pada interaksi yang tidak memuaskan secara intelektual, mereka lebih memilih untuk menyendiri. Dalam kesunyian, mereka dapat berinteraksi dengan pemikir-pemikir terbesar dunia sepanjang sejarah melalui buku-buku filsafat, jurnal ilmiah, atau kode pemrograman. Bagi mereka, membaca buku fisika teoretis sendirian di kamar jauh lebih merangsang dan kurang sepi daripada berdiri di pesta yang penuh dengan obrolan kosong. Sifat lain yang sangat melekat pada psikologi introvert jenius adalah resistensi yang kuat terhadap konformitas kelompok. Di dalam psikologi sosial, eksperimen konformitas Asch yang terkenal menunjukkan bahwa individu seringkali bersedia menyangkal kebenaran yang jelas di depan mata mereka sendiri, hanya demi menyesuaikan diri dengan pendapat mayoritas kelompok agar tidak dikucilkan. Keinginan bawaan untuk disukai dan diterima oleh kelompok ini adalah kekuatan sosiologis yang sangat kuat pada rata-rata manusia. Namun, pada individu dengan kecerdasan tinggi, sirkuit analitis mereka di korteks prefrontal seringkali lebih dominan daripada sirkuit emosional yang mencari penerimaan sosial. Mereka memproses informasi secara logis dan objektif, bukan secara konsensual, ketika berada di dalam kelompok. Orang pintar seringkali melihat inkonsistensi logis, bias kognitif, dan keputusan irasional yang diambil kelompok hanya demi menjaga harmoni sosial atau mematuhi figur otoritas. Bagi mereka, menyaksikan kemunafikan sosial ini secara konstan adalah sesuatu yang sangat mengganggu kenyamanan mental mereka. Jika mereka menyuarakan kebenaran logis secara jujur, mereka seringkali dicap sebagai pengacau, sok pintar, atau tidak memiliki empati sosial. Di sisi lain, jika mereka diam dan berpura-pura setuju dengan irasionalitas kelompok, mereka merasakan disonansi kognitif dissonance yang sangat menyakitkan di dalam dada mereka. Kesendirian menjadi ruang perlindungan intelektual bagi mereka. Dengan menarik diri dari dinamika kelompok, mereka terbebas dari tekanan sosial untuk menyetujui opini publik yang tidak logis. Di dalam kesunyian kamar kerja mereka, mereka dapat mempertahankan integritas berpikir mereka tanpa perlu takut dinilai ditekan atau dipaksa untuk berkompromi dengan standar kebenaran kelompok yang seringkali bias. Kesunyian memberikan mereka otonomi berpikir penuh untuk merumuskan ide-ide orisinal yang seringkali berada di luar kotak pemikiran masyarakat konvensional. Di dalam studi tentang perkembangan kognitif, terdapat konsep pembagian minat dasar manusia yang membagi fokus perhatian menjadi dua kategori utama. Orientasi interpersonal, people orientation, dan orientasi sistematis objektif, system idea orientation. Rata-rata populasi manusia memiliki kecenderungan yang sangat kuat ke arah orientasi interpersonal. Otak mereka diprogram untuk melacak dinamika status sosial, siapa berteman dengan siapa, intrik hubungan, dan emosi orang lain. Ini adalah adaptasi sosial yang penting bagi kelangsungan hidup kelompok sosiologis. Namun, individu dengan kecerdasan tinggi, terutama mereka yang berada dalam spektrum introvert jenius, menunjukkan alokasi perhatian yang asimetris ke arah sistem, objek abstrak, dan ide.
Otak mereka mendambakan keteraturan sistemik dan pemahaman mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja. Mereka lebih tertarik pada bagaimana algoritma kecerdasan buatan dapat dioptimalkan. Pola matematika di balik struktur musik klasik. Mekanisme ekonomi makro yang mengendalikan pasar global. Dinamika sejarah yang menyebabkan runtuhnya peradaban kuno. Karena minat mereka terfokus pada hal-hal yang tidak hidup, namun memiliki kedalaman konsep yang luar biasa. Interaksi sosial konvensional seringkali terasa tidak efisien bagi mereka. Mereka melihat waktu sebagai sumber daya yang sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Setiap jam yang dihabiskan untuk menghadiri reuni sekolah, berkumpul di kedai kopi membahas topik-topik konsumtif, atau bergosip di kantor adalah 1 jam yang hilang untuk menyelesaikan bab buku yang sedang mereka tulis, menulis baris kode baru untuk proyek software mereka, atau merenungkan masalah matematika yang rumit. Ini adalah perhitungan biaya peluang yang sangat rasional. Mereka memilih menyendiri bukan karena mereka mengalami kesulitan bersosialisasi secara teknis, melainkan karena mereka secara sadar menempatkan nilai intrinsik dari penciptaan ide dan karya di atas nilai interaksi sosial yang dangkal. Bagi mereka, kebahagiaan terbesar dicapai melalui proses penciptaan, flow state, saat bekerja sendirian, bukan melalui validasi sosial. Salah satu beban psikologis terberat yang harus dipikul oleh orang pintar di dunia modern adalah fenomena yang disebut penyamaran kognitif, atau masking sosial, social cognitive masking. Masking adalah proses di mana seorang individu secara sadar menekan perilaku alami mereka, menyembunyikan minat intelektual mereka, dan memalsukan reaksi emosional mereka, agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial di sekitar mereka. Bagi orang dengan IQ di atas Ganaturi, masking adalah keterampilan bertahan hidup yang terpaksa mereka pelajari sejak masa kanak-kanak, di sekolah, atau di tempat kerja. Jika mereka berbicara dengan kosakata alami mereka, atau membagikan analisis kritis mereka tentang suatu topik, mereka seringkali mendapatkan reaksi negatif. Mereka mungkin dituduh pamer, sombong, atau membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kecerdasan mereka. Untuk menghindari penolakan sosial ini, mereka belajar untuk menurunkan kapasitas kecerdasan mereka saat berinteraksi dengan dunia luar. Mereka berpura-pura tertarik pada hal-hal yang menurut mereka sangat membosankan, tertawa pada lelucon yang menurut mereka tidak lucu, dan menahan diri agar tidak mengoreksi kesalahan logika yang jelas dari orang lain. Proses masking konstan ini menuntut energi kontrol eksekutif, executive control energy, yang sangat besar dari korteks prefrontal. Ini seperti menjalankan program perangkat lunak berat di latar belakang komputer Anda sepanjang waktu. Hal ini menyebabkan kelelahan psikologis yang parah, kognitif fatigue, dan dapat merusak identitas diri mereka jika dilakukan terlalu lama. Solusi menyendiri adalah satu-satunya momen di mana mereka dapat melepaskan topeng sosial ini secara total. Saat sendirian di ruang pribadi mereka tidak perlu khawatir tentang bagaimana mereka berbicara, apa yang mereka minati, atau bagaimana mereka mengekspresikan diri. Mereka dapat membaca 3 buku sekaligus. Berbicara pada diri sendiri saat memecahkan masalah, dan tenggelam dalam keanehan intelektual mereka, tanpa takut dihakimi oleh siapapun. Kesunyian adalah ruang aman di mana mereka dapat kembali menjadi diri mereka yang sejati tanpa perlu meminta maaf atau membatasi kapasitas mental mereka sendiri. Orang-orang dengan kecerdasan kognitif tinggi memiliki kemampuan pengenalan pola, pattern recognition yang sangat berkembang. Otak mereka terus-menerus mencari keteraturan dan memprediksi hasil akhir dari variabel-variabel yang mereka amati di lingkungan mereka, termasuk perilaku manusia. Dia dalam ekosistem sosial, seperti lingkungan kantor, organisasi, atau lingkaran pertemanan. Kemampuan pengenalan pola ini membuat mereka mampu melihat dinamika interpersonal secara sangat transparan. Mereka dapat mendeteksi dengan cepat motif tersembunyi di balik keramahan palsu seorang rekan kerja. Perebutan kekuasaan dan status yang terjadi secara halus di bawah permukaan diskusi formal. Manipulasi emosional yang digunakan oleh seseorang untuk mengendalikan kelompok. Konflik tersembunyi yang akan meledak dalam beberapa minggu ke depan akibat akumulasi ketegangan kecil. Bagi rata-rata orang, drama sosial ini mungkin terasa menarik dan memberikan dorongan adrenalin emosional. Namun, bagi introvert jenius, drama sosial ini terlihat seperti permainan catur yang berulang, membosankan, dan sangat tidak efisien. Mereka menyadari bahwa berpartisipasi dalam intrik sosial tersebut hanya akan menghabiskan energi emosional mereka tanpa menghasilkan nilai produktif apapun. Alih-alih membiarkan diri mereka terseret ke dalam badai emosional dan politik kelompok yang melelahkan, mereka memilih untuk menggunakan pengenalan pola mereka untuk mengambil langkah preventif. Mereka menarik diri secara sadar.
Mereka membatasi interaksi mereka hanya pada tingkat fungsional profesional yang diperlukan, menghindari faksi-faksi kelompok, dan menolak berpartisipasi dalam gosip atau aliansi sosial. Kesendirian yang mereka pilih adalah benteng pertahanan untuk melindungi kedamaian mental mereka dari badai drama manusia yang tidak rasional. Mereka lebih memilih mengamati permainan dari luar lapangan, daripada harus menjadi bidak catur dalam permainan ego orang lain. Alasan terakhir mengapa orang pintar lebih suka menyendiri terletak pada struktur internal pemrosesan pikiran mereka. Dalam psikologi kognitif, terdapat perbedaan antara orang yang berpikir secara eksternal, verbal processors, dan orang yang berpikir secara internal, internal processors. Individu dengan kepribadian eksternal membutuhkan interaksi sosial untuk merumuskan ide-ide mereka. Mereka harus berbicara dengan orang lain, berdiskusi, dan memantulkan ide-ide mereka keluar untuk memahami apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Mereka merasa cemas dan kesulitan berpikir jika tidak mendapatkan umpan balik verbal langsung dari lingkungan mereka. Sebaliknya, introvert genius adalah pemroses internal tingkat tinggi, hyper-reflective internal processor. Otak mereka adalah ekosistem mandiri yang sangat lengkap. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk membantu mereka merumuskan, menguji, atau menyaring pemikiran mereka. Proses berpikir mereka berjalan seperti dialog internal yang sangat kompleks di dalam kepala mereka sendiri ketika menghadapi suatu masalah atau merancang suatu proyek. Mereka membutuhkan kesunyian absolut agar suara-suara kognitif internal mereka tidak terganggu oleh kebisingan luar. Proses pencarian solusi bagi mereka membutuhkan ruang kerja kognitif, cognitive workspace, yang bersih dan bebas gangguan. Jika mereka dipaksa untuk terus-menerus mendiskusikan proses berpikir mereka yang masih setengah matang dengan orang lain, hal itu justru akan merusak struktur ide mereka yang sedang dibangun secara rumit di dalam kepala. Mereka membutuhkan waktu untuk memproses data secara mandiri, menulis jurnal pribadi, menganalisis variabel secara sunyi, dan baru akan membagikan hasil akhir pemikiran mereka ketika sistem tersebut sudah teruji secara logis di laboratorium kognitif internal mereka. Bagi mereka, bersosialisasi terlalu cepat di tengah proses berpikir kreatif adalah seperti membuka pintu oven saat kue sedang mengembang. Itu hanya akan merusak hasil akhir karya mereka. Kesunyian memberikan mereka keleluasaan waktu dan ruang kognitif yang mereka butuhkan untuk menghasilkan mahakarya pemikiran yang matang. Setelah membedah 8 alasan psikologis di atas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kecenderungan orang pintar untuk menyendiri bukanlah sebuah kelemahan karakter atau tanda kegagalan sosial. Ini adalah pilihan sadar dan kebutuhan neurologis yang didorong oleh keinginan untuk melindungi integritas berpikir, mengoptimalkan alokasi waktu, dan menjaga kesehatan mental mereka dari kebisingan dunia luar. Jika Anda sering merasa terasing di tengah keramaian, merasa lelah setelah interaksi sosial yang dangkal, dan merasa batin Anda paling hidup saat Anda berada sendirian di kamar dengan ide-ide Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sedang mengalami gangguan psikologis. Anda tidak aneh. Otak Anda hanya sedang beroperasi pada frekuensi kognitif yang berbeda, sebuah arsitektur mental yang membutuhkan kesunyian sebagai bahan bakar utama untuk bertumbuh. Jangan biarkan tuntutan budaya ekstrovert yang bising membuat Anda merasa bersalah karena menyukai ruang sunyi Anda sendiri. Kesendirian bukanlah kesepian. Kesepian adalah perasaan terasing akibat ketiadaan koneksi yang bermakna. Sementara kesendirian yang Anda pilih adalah ruang suci tempat Anda membangun benteng kebebasan berpikir Anda, merumuskan ide-ide besar, dan menciptakan karya-karya yang akan mengubah dunia. Terima kesunyian ini sebagai hak bawaan lahir Anda sebagai pemikir bebas. Lindungi energi kognitif Anda dari interaksi yang tidak memiliki leverage. Carilah koneksi yang mendalam hanya dengan beberapa orang yang memiliki frekuensi berpikir yang sama. Dan biarkan dunia yang bising berjalan dengan jalurnya sendiri, sementara Anda terus menciptakan masa depan di dalam keheningan laboratorium mental Anda. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Jika video ini memberikan validasi dan kekuatan baru bagi perjalanan kognitif Anda sebagai seorang introvert cerdas, silakan dukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman atau kerabat Anda yang sering merasa bersalah karena menyukai kesendirian, sebagai pengingat hangat bahwa mereka tidak sendirian dalam kesunyian perjuangan mereka. Sampai jumpa di video analisis psikologi berikutnya. Tetaplah skeptis untuk terus belajar, dan tetaplah berani untuk membangun kebebasan berpikir Anda.